Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali meskipun melalui kuliah online di tengah masa pandemi. Kita tetap berharap bisa melakukan pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang efisien dan tidak mengurangi makna dari materi-materi yang akan kita bahas. Di mata kuliah ayat dan hadis ekonomi sebenarnya kita ingin menyederhanakan, yaitu bagaimana para mahasiswa keuangan syariah, perbankan syariah mempunyai referensi, inspirasi sekaligus literasi di dalam masalah pandangan tentang ekonomi berbasiskan dari ayat dan hadis. Tentu teman-teman sudah mempelajari fikih muamalah, mempelajari ekonomi Islam, banyak mata kuliah yang mungkin secara sistematis mengajarkan dan membahas tentang bagaimana struktur susunan dari ekonomi syariah. Nah, dalam mata kuliah ayat hadis ekonomi ini kita memilah-milah inspirasi-inspirasi dari ayat dan hadis yang kemudian tentu bisa menjadi satu referensi kita ketika kita akan melakukan sesuatu kaitannya dengan aplikasi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, atau ketika kita akan menyampaikan satu muatan materi ekonomi syariah kepada teman, sahabat, atau masyarakat kita secara umum. Nah, untuk bahasan kita adalah kali ini terkait tentang bagaimana kita menelisik dari ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hadis tentang kehidupan dunia. Tentu ini menjadi awal yang baik. Ketika kita nanti berhubungan dengan ekonomi syariah, berhubungan dengan fikih muamalat, bahkan berhubungan dengan aplikasi keuangan kontemporer, biasanya ada satu hal yang sering kali mengganggu, yaitu adalah niatan. Jadi kurang bersemangat di dalam mengaplikasikannya. Begitu banyak hambatan, begitu banyak catatan, tetapi beberapa kasus di lapangan adalah mereka sudah paham teorinya, sudah tahu caranya, sudah tahu proses, skema, alur agar sesuai syariah, tetapi ternyata berani melanggar atau berani menentang karena apa? Karena niatan yang kurang kuat di dalam menjalankan ekonomi syariah. Maka ayat dan hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah menguatkan bagaimana sih cara pandang kita terhadap dunia, sehingga ketika kita mengaplikasikan ekonomi syariah dan mendapatkan hambatan, tantangan, kita tetap mau memperjuangkan karena kita ingin mendapatkan kebaikan yang lebih abadi. Banyak orang terdorong dengan godaan sesaat kemudian melakukan pelanggaran. Karena apa? Mengharapkan kekayaan dunia yang sementara. Nah, kalau melalui hadis dan ayat ini kita akan melihat sesungguhnya apa yang kita cari, apa yang perlu kita persiapkan, sehingga kita kemudian berhati-hati dalam menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan syariah, padahal mungkin secara zahir itu adalah sesuatu kekayaan atau suatu peluang yang kita inginkan. Nah, ayat yang akan kita kaji adalah surat Al-Hadid ayat 20 tentang hakikat kehidupan dunia. Kita akan baca, kemudian setelah itu kita lihat beberapa mufrodat, makna mufrodat, kalimat-kalimat atau kata-kata yang perlu mendapatkan penekanan, dan kemudian langsung kita bisa mengambil intisari pelajaran. Walaupun bicara intisari pelajaran tentu bisa dikembangkan, bahkan bisa dibuat materi sekalipun. Nah, itu sesuatu yang nanti juga akan menjadi bagian dari tugas para mahasiswa untuk mengeksplor lebih jauh, menggali lebih jauh inspirasi, makna, motivasi pelajaran dari satu ayat. Jadi saya hanya menyampaikan poin-poin awalnya. Dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad.
Ayat ini menjelaskan kepada kita dan memberitahukan kepada kita hakikat sebenarnya dari kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah." Jadi kalimat annama bisa diartikan hanyalah. Apa itu? Ada 5 hal. Wahuwa la'ibun, permainan, walahwun, sendaguro, zinatun, perhiasan, watafakhurum bainakum, yaitu berbangga-bangga di antara kalian, waktakasurun, dan berlomba-lomba berbanyak-banyakan, fil amwali wal aulad, dalam masalah harta dan keturunan. Maka kondisi ini dilanjutkan dalam lanjutan ayat tentang sesuatu yang menipu. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Bahwa hal itu semua, kehidupan dunia itu seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi ketika datang hujan, maka tanaman-tanaman terlihat menghijau, mengagumkan para petani. Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Tapi itu tidak lama. Kemudian bisa jadi tanaman itu menjadi kering, bahkan berwarna kuning karena keringnya, dan kemudian hancur. Ini menunjukkan bagaimana ilustrasi dari satu kehidupan dunia terkadang terlihat menakjubkan, tetapi satu waktu sesungguhnya dia hanya bersifat sementara, hancur dengan mudah. Maka pelajaran kemudian kita diminta untuk memprioritaskan wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan di akhirat nanti ada 2 pilihan, azab yang keras dan ampunan dari Allah serta ridhonya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Jadi ayat ini sebenarnya tanpa kita gali lebih mendalam itu sudah memberikan kesimpulan. Bahkan di akhir saja sudah mengatakan, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya mata, yaitu adalah satu kesenangan, satu perhiasan al-ghurur yang menipu. Jadi terlihat menyenangkan, tetapi sesungguhnya bernilai dan bersifat sementara. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa mufradat atau kata di dalam ayat ini yang membutuhkan penekanan bagi kita untuk mendalami artinya. Yang tadi disebutkan bahwa kehidupan dunia itu tidak lebih muter-muter atau biasanya hanya terdiri dari 5 hal di mana manusia melakukannya dan kemudian lalai daripadanya. Yang pertama adalah laibun, yaitu permainan. Apa sih permainan? Sebagaimana permainan anak-anak, sesuatu yang melelahkan secara fisik tapi kemudian belum tentu maknanya kuat. Maka bukan berarti ini sesuatu yang terlarang ya, tetapi ini menunjukkan oh dunia seperti itu. Banyak dari kita tentu sibuk dengan permainan ya, entah itu sesuatu yang tentu melelahkan secara fisik, olahraga, dan apapun itu adalah sesuatu hal yang boleh. Tetapi itulah kehidupan dunia. Orang bermain-main, melakukan sesuatu yang melelahkan, tetapi sebenarnya adalah maknanya tidak terlalu signifikan. Kemudian lahwun. Lahwun itu adalah sendaguro. Kalau laibun itu para ulama lebih ada yang menegaskan ini menyibukkan fisik kita dari hal-hal yang penting lainnya. Kalau lahwun menyibukkan pikiran kita dari hal-hal yang sesungguhnya lebih penting. Maka orang kadang jadi dengan lahwun itu dia memalingkan dari mengingat Allah, dari ketaatan. Dia sibuk dengan sesuatu yang sia-sia. Dia sibuk dengan mencari hiburan, dia sibuk dengan mencari kesenangan, dia sibuk dengan mencari hal yang santai dan melenakan. Kita bisa lihat di dunia ini, ada orang yang menekuni hobinya itu sampai terlalu berlebihan. Ada orang yang menekuni hobinya dalam konteks yang sangat berlebihan, 24 jam penuh. Maka ini adalah lahwun, sesuatu yang sebenarnya hanya canda tawa, sendaguro, tetapi sia-sia. Kemudian dunia ini juga biasanya berisi zinatun. Zina adalah perhiasan. Artinya orang
akan memperjuangkan dalam kehidupan dunianya mendapatkan satu hal yang dari situ dia bisa mendapatkan citra baik, dia mendapatkan citra sebagai orang yang kaya misalnya. Perhiasan semata. Jadi orang dari mulai pakaian, dari mulai kendaraan, dari mulai rumah, itu adalah perhiasan semata. Jadi sesuatu yang memang dibolehkan, ya, sebatas itu saja, perhiasan. Kemudian watafakhur, yaitu berbangga-bangga. Hari ini kita melihat banyak orang ingin mendapatkan gelar tertentu, bahkan harus membayar untuk itu. Ingin mendapatkan julukan tertentu, berbangga dengan dia memiliki follower yang banyak, berbangga dengan dia memiliki like yang banyak, maka itu tafakhur. Kemudian takasur, dan dunia ini juga banyak orang yang berbangga-bangga dengan banyaknya al-amwal wal aulad, harta dan keturunan. Sehingga ada orang, tentu kita lihat ya dalam kehidupan sederhana ketika reunian misalnya. Ketika reunian, kemudian yang menjadi pertanyaan tidak jauh-jauh, apa kerjamu, ya, apa kerjaanmu, dan berapa anakmu. Nah, karena apa? Karena memang setelah itu akan terjadi ada semacam berbangga-bangga di antara mereka. Ada yang kerjaannya sudah tetap, maka kemudian bicara tentang gajinya berapa, pensiunnya nanti bagaimana. Ada yang berdagang, tentu akan bicara apa saja asetnya, berapa cabangnya, berapa omsetnya. Begitu pula bagi yang sudah menikah, tentu yang ditanya berapa anaknya dan seterusnya, dan berbangga dengan hal itu. Nah, sekali lagi 5 hal ini sekali lagi bukan sesuatu yang kemudian ini adalah sesuatu yang terlarang, bukan. Tetapi ini adalah menunjukkan hakikat dunia. Manusia tidak jauh-jauh senantiasa hanya akan melakukan hal-hal semacam itu. Nah, langsung kita, teman-teman sekalian, bagaimana kira-kira apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat tersebut? Yang pertama, bahwa ayat ini tema intinya adalah mengingatkan kita betapa rendahnya urusan dunia. Betapa urusan dunia itu terlihat luar biasa, tapi sebenarnya tidak jauh-jauh dari 5 hal tadi. Betapa banyak manusia itu lalai, lengah, dan sibuk dengan 5 hal ini. Dia akan sibuk dengan permainan, dia suka hobi, dia menekuni hobi dari mulai A, B, C, D, atau dia senang bersenda gurau, dia berkumpul-kumpul, melakukan acara, berpesta, sesuatu yang melalaikan, atau dia senang menumpuk perhiasannya, dia cari kendaraan yang paling bagus, ya, kemudian dia cari bagaimana jam tangan yang paling bagus, handphone yang paling mahal, itu perhiasan. Atau kalau tidak, dia akan berbangga-bangga mempunyai keturunan, mempunyai anak buah, mempunyai follower, berbangga-bangga dengan aset dan hartanya. Maka ini ayat mengingatkan kita dunia itu hanya seperti itu saja. Jadi tidak jauh-jauh apa yang kita perjuangkan, mungkin apa yang kita pikirkan, mungkin gak jauh-jauh dari 5 hal itu, dan ini menunjukkan itulah dunia sejatinya, tidak jauh-jauh dari hanya semacam itu saja. Maka ini menunjukkan betapa rendahnya dunia. Kemudian juga pelajaran berikutnya yang kedua adalah mengingatkan kepada kita dan menunjukkan betapa dunia itu terlihat menakjubkan tetapi sementara. Sehingga diibaratkan seperti ketika turun hujan, tanaman menghijau, subur, terlihat gemuk, kemudian kita takjub, tetapi tidak berapa lama ketika turun musim kering, maka kemudian bisa kering, kerontang, menguning, jatuh berguguran, dan bahkan hancur. Maka di dunia ini sejatinya kita tidak boleh terlalu takjub, ya, kita terlalu terkejut, terlalu heran, padahal sejatinya itu adalah bersifat sementara. Ada seorang yang mempunyai kekuasaan luar biasa, tidak berapa lama ketika dia selesai dari kekuasaan, maka dia tentu tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang apapun. Ada seorang yang mempunyai harta luar biasa, tapi ketika dia sakit, dia meninggal, ternyata harta itu tidak mempunyai manfaat, tidak dibawa di dalam kuburnya. Begitu pula manusia. Ayat ini juga mengingatkan bagaimana manusia tidak perlu terkejut dan kagum dengan kondisi dirinya. Sepowerful apapun dia, sekuat apapun dia, sesungguhnya ini semua adalah sementara. Jadi kalau kita ingat di dalam hadis disebutkan misalnya,
nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia seringkali lalai, seringkali lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka manusia ini fase kehidupannya biasanya 3. Pertama, fase anak-anak. Fase anak-anak dia mendapatkan waktu yang luang, dia belum mempunyai keterikatan, ya. Kemudian dia sehat, dia lincah, tetapi anak-anak dia belum menghasilkan, dia tidak punya uang. Nah, ini fase anak-anak, dia punya waktu luang, sehat punya, tetapi tidak punya uang. Maka sering dikatakan masa kecil kurang bahagia, karena menginginkan sesuatu belum tentu dia mendapatkan. Nah, fase kedua masa dewasa, masa ketika kita mulai produktif, bekerja atau berusaha. Biasanya fase ini identik dengan kita pertama mempunyai kesehatan, masih gagah, masih kuat. Yang kedua, mempunyai uang, sudah berproduksi, ya, sudah berusaha, sudah mempunyai usaha dan sudah berkarir. Tetapi yang ketiga, biasanya pada waktu orang-orang dewasa, usia dewasa itu dia mulai kehilangan waktu, mulai agak jarang. Naudzubillah kalau kemudian lalai terhadap sholatnya. Biasanya lalai terhadap ibadah, lalai terhadap keluarga, maka ini adalah fase yang menjadi tipuan. Apalagi kalau kemudian masuk fase yang ketiga, yaitu masa tua. Di situ mungkin dia memiliki waktu luang karena sudah pensiun. Yang kedua, dia mempunyai harta yang banyak hasil dari investasinya atau uang pensiunannya. Tapi yang ketiga, dia tidak mempunyai kesehatan yang prima. Maka inilah manusia, tidak jauh-jauh dari fase 1, 2, 3 dan semuanya tidak lengkap. Maka kemudian ayat ini mengingatkan kepada kita pelajaran ketiga, yaitu tentang wafil akhirati adabun syadid. Di akhirat kelak yang lebih abadi dari dunia itu hanya 2 kemungkinannya. Adabun syadid, yaitu azab yang sangat keras, atau maghfirah, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ditutup setelah menjelaskan bagaimana dunia itu tidak jauh-jauh isinya hanya senja gurau, permainan, orang berlomba-lomba, perhiasan dan seterusnya, mengingatkan inilah yang lebih abadi di akhirat. Tetapi di akhirat ternyata masih ada ujian, masih ada kemungkinan. Yaitu apa? Yaitu apakah kita akan mendapatkan azab, naudzubillah, atau mendapatkan maghfirah, ampunan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah pilihan bagi manusia. Apakah dunia yang penuh dengan tipuan tadi, kemudian kita tertipu lalu mengarahkan kepada azab di akhirat, naudzubillah. Maka ayat ini menegaskan agar kita jangan sampai lalai. Segala sesuatu di dunia ini terlihat mengagumkan, tetapi kalau kita lalai justru berakhir kepada akhirat yang azabun syadid, siksa yang nyata. Kita ingin dunia yang melalaikan ini, kemudian kita menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang teguh menjalankan perintah-perintah Allah, maka kemudian ketika berakhir di akhirat kita mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sejatinya memberikan bingkai berpikir kepada kita, cara pandang kita kepada dunia. Jangan kita terlalu melebih-lebihkan, tetapi jadikan dunia ini untuk kita mawas diri dengan tetap tujuan akhir, yaitu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu adalah bagian dari gambaran ayat ya terkait tentang surat tadi Al-Hadid ayat 20. Kemudian teman-teman sekalian, ada juga ayat yang senada atau lebih spesifik ya, kemudian menjelaskan beberapa macam harta yang seringkali manusia kemudian tertipu dan kemudian menjadikan itu sebagai tujuan, yaitu surat Ali Imran ayat 14. Ini ayat untuk dihafal karena ayatnya termasuk singkat dan seringkali juga sangat inspiratif ya, sangat inspiratif. Bisa kita ambil inspirasinya, kita perlu menghafalkan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Ali Imran ayat 14 menjelaskan tentang ragam kesenangan di dunia yang menjadi fitrah manusia.
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Teman-teman sekalian, ayat ini menegaskan bagaimana dijadikan indah. Jadi dijadikan sesuatu yang fitrah, hubbus syahwat, manusia tertarik kepada hal-hal yang disebutkan berikutnya, yaitu tentang an-nisa wal banin. Bahasanya adalah anak dan istri. Setiap manusia fitrahnya tentu adalah mencintai keluarganya, mencintai anak istrinya. Kemudian wal qanatiril muqantarati. Nah, ini kita masuk di dalam bahasan makna mufradat. Apa sih qanatir wal muqantarah? Qanatir jamak dari kintor. Kalau secara mudah mungkin kita bisa terjemahkan adalah harta banyak. Itu qanatir, muqantarah berlipat lagi. Minad dahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia selain dia juga diberikan satu fitrah menyukai keluarga, mencintai keluarga, anak istri, dia juga diberikan fitrah mencintai harta yang banyak, dan bahkan yang sedikit, ketika diberikan sedikit selalu meminta lebih. Dan kita ingat bagaimana manusia dengan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, senantiasa mencari terus yang lebih, dapat ini akan lebih lagi, menginginkan yang lebih. Awalnya tidak punya kendaraan apa-apa, dia pengen beli sepeda. Setelah beli sepeda, dia lihat motor lebih cepat, maka dia beli motor. Setelah beli motor, dia lihat mobil ternyata tidak kena panas dan tidak hujan, maka dia beli mobil, dan seterusnya. Maka manusia diberikan kecintaan dengan harta yang banyak. Kalau kintor sendiri itu artinya 100 rutel, dan satu rotel itu sekitar 3,81 kg. Jadi kalau kintor itu sekitar 381 kg emas atau perak. Tapi di sini adalah wal qanatir, jamaknya kintor, muqantarati, berlipat-lipat, harta yang sangat banyak. Kemudian orang juga senang wal khairil musawwamah, kuda pilihan, kuda yang berkualitas, kuda yang ini adalah kuda gembalaan. Kalau kita bicara pada saat itu kuda adalah kendaraan tunggangan, maka lihat hari ini orang juga banyak sangat mencintai dengan kendaraannya. Dia ingin memiliki kendaraan yang paling bagus. Dia mempunyai hobi, misalnya dari mulai sepeda, dari mulai motor atau mobil, orang menginginkan kendaraan. Dan ini adalah sesuatu yang juga fitrah. Di dalam hadis kita tahu Rasulullah SAW bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 hal termasuk dari kebahagiaan kehidupan di dunia. Dikatakan di situ adalah al-baitul wasi', pertama istri solihah, kemudian al-baitul wasi', rumah yang luas, lapang, kemudian al-markab al-hani, kendaraan yang nyaman. Nah, jadi boleh itu. Kemudian juga kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, kemudian istri yang salihah. Di dalam tambahan riwayat lain adalah tetangga yang saleh. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang fitrah. Kemudian wal an'am, hewan ternak, sebagaimana kita tahu hewan ternak yaitu terdiri dari unta, sapi, kambing, dan semua orang diberikan kesukaan dengan itu semua. Dan juga wal hars, yaitu ladang. Ladang artinya lahan, orang punya pertanian ya, dengan berbagai macam yang ditanam, itu semua juga menjadi sesuatu yang disukai. Tetapi kemudian kita diingatkan itu semua sementara. Itu semua adalah perhiasan kesenangan. Tetapi tempat yang terbaik tetap saja adalah di sisi Allah yang disebutkan dengan husnul ma'ab. Nah, teman-teman sekalian, bahwa ayat ini mengingatkan kepada kita tentang kewajaran, betul, satu fitrah manusia untuk menyukai hal-hal yang disebutkan tadi. Keluarga, tidak ada yang menyangkal, kita pasti berbahagia, bersemangat dengan keluarga. Itu sesuatu yang kita cintai. Harta, emas, perak, tidak ada yang menolaknya. Kemudian ternak, ladang, tunggangan, kendaraan, ya, kuda, semua itu adalah sesuatu yang memang fitrah manusia pasti, bahkan diberikan fitrah untuk mencintai. Sesuatu yang wajar. Tetapi kita juga diingatkan bahwa semua kesenangan itu
ternyata adalah bersifat sementara. Sebagaimana tadi dalam ayat sebelumnya, kita hidup di dunia ini dengan waktu yang luar biasa terasa cepat. Teman-teman tidak akan mungkin masih mengingat ya bagaimana dulu ketika masa kecil, dan hari ini tiba-tiba sudah dalam masa perkuliahan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi apapun yang kita cintai itu tadi, sesuatu yang kesenangan, silahkan dinikmati. Itu sesuatu yang mubah, boleh ya, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, tetapi kita harus yakin bahwa ternyata semua itu sementara. Sementara yang abadi adalah tempat kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pentingnya adalah dalam melihat dunia ini, dalam melihat berbagai macam kesenangan dunia, kita harus bisa menjadikan itu sebagai sarana. Jadi ada dua kelompok ya, ada dua kelompok yang melihat berbagai macam kesenangan dunia itu, perhiasan tadi, tunggangan, kendaraan, ladang dan seterusnya. Ada yang mereka menjadikan itu sebagai tujuan utama. Maka dalam kehidupan dunia mereka mencari, berusaha, bekerja, berdagang hanya untuk mendapatkan itu semua sebagai tujuan. Sebagai tujuan. Maka akhirnya apa? Mereka akan melalaikan persiapan-persiapan untuk mencari bekal di akhirat. Jadi ada yang menjadikan berbagai macam kesenangan dunia tadi sebagai tujuan. Oh, target saya pokoknya punya kendaraan ini. Target saya nanti punya lahan sebesar ini. Target saya punya rumah sebesar ini. Target saya punya perusahaan dengan omset sekian, dengan aset sekian. Itu bukan hal yang tidak boleh, tetapi menjadikan tujuan utama biasanya akan melalaikan dari mengingat Allah. Maka jadilah kita orang yang menjadikan kesenangan dunia itu yang boleh tadi itu sebagai sarana. Untuk apa? Untuk mencari bekal akhirat, sarana untuk menambah bekal akhirat, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anak istri. Kita bahagia dengan anak istri keluarga kita. Tetapi tentu saja ada pertanggungjawaban. Jangan sampai kebahagiaan itu hanya dalam hal-hal yang melenakan, hanya dalam hal-hal yang terlihat senang saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri, surat At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka jadikan anak dan istri justru untuk kita tarbiyah, untuk kita didik, supaya mereka menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, dan waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya, dan bahkan kelak juga akan mendoakan kita. Jadi ini contoh bagaimana orang yang menjadikan kesenangan dunia tadi, perhiasan itu sebagai sarana, bukan tujuan. Kendaraan, misalnya kuda, kita jadikan itu sebagai kendaraan yang mengantarkan kita kepada tempat-tempat kebaikan. Kendaraan yang menjadi sarana orang untuk melakukan kebaikan. Harta yang besar, harta yang banyak buat apa? Tentu kita bisa wakafkan. Tentu kita bisa jadikan pemberdayaan ekonomi umat. Kita bisa salurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan, atau kita bisa buat satu pesantren ya, atau satu unit usaha yang itu semua bisa kita wakafkan. Jadi intinya adalah baik tadi harta yang banyak, kendaraan kuda, ladang kita, kemudian hewan ternak, jadikan itu sebagai sarana untuk menambah bekal akhirat, sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai target dan tujuan duniawi semata, karena sifatnya hanya sementara. Nah, kita masuk dalam bahasan akhir, yaitu terkait hadis. Saya yakin jadi teman-teman bahwa mengenai hakikat kehidupan dunia dan harta sejatinya banyak dibahas di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi yang kita sampaikan ini hanya beberapa di antaranya untuk kita mempunyai gambaran, dan tentu lebih lanjut kita bisa explore dari hadis atau ayat-ayat yang lain. Misalnya hadis tentang harta yang datang dari Bahrain. Jadi latar belakangnya hadis ini adalah Rasulullah SAW itu mengutus Abu Ubaidah ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah, ya, pungutan pajak. Jadi negeri itu tunduk terhadap kekuasaan pemerintahan Muslim di Madinah,
tunduk dan kemudian mereka tetap di dalam agamanya yang terdahulu, diberikan kebebasan dalam menjalankan kegiatan keagamaan, tapi kemudian sebagai konsekuensi politik dan bagian dari pemerintahan Islam mereka membayar pajak. Nah, Abu Ubaidah ini kemudian diutus dan datang ke Madinah membawa dana yang cukup besar, dana jizyah yang tentu akan dimasukkan ke Baitul Mal, yaitu perbendaharaan negara, yang kemudian akan didistribusikan, disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang berhak. Nah, yang menarik karena pada saat itu meskipun belum ada WhatsApp, belum ada internet, tetapi berita kedatangan Abu Ubaidah itu didengar dengan cepat oleh masyarakat di Madinah, sahabat-sahabat di Madinah dengar. Nah, karena mereka mendengar, maka mereka pun mempunyai asumsi. Nah, kalau ini ada dana yang besar datang dari Bahrain. Nah, kemudian mereka menginginkan, siapa tahu mereka mempunyai hak atau mendapatkan jatah dari harta tersebut. Maka kemudian mereka berbondong-bondong, bersemangat mendatangi sholat subuh ketika mendengar datangnya Abu Ubaidah. Jadi mendatangi salat subuh bersama Rasulullah SAW, sampai ketika Rasulullah SAW selesai, ya beliau akan segera pergi, ternyata orang-orang berkerumun di hadapannya. Maka Rasulullah SAW itu tersenyum. Ini menarik ya. Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin memahami psikologi masyarakatnya. Masyarakatnya mendengar ada dana datang dari Bahrain dalam jumlah besar, tentu mereka menginginkan, dan Rasulullah SAW tersenyum dengan hal ini dan mengatakan, aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang ya. Benar ya Rasulullah, kami telah mendengar. Nah, jadi Rasulullah tersenyum justru ketika melihat bagaimana sahabat-sahabatnya itu ternyata mereka mempunyai fitrah ya, menyenangi sesuatu, ada berita baik, ada berita harta datang ke Madinah, mereka bergembira dengan hal itu. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengingatkan dengan satu hadis yang menjadikan pelajaran besar bagi kita, bagaimana kita berinteraksi dengan harta ini. Maka kemudian dikisahkan dalam lafadz hadis, beliau mengatakan, fa'abshiru wa amillu ma yasurrukum. Rasulullah memberikan kabar gembira, silahkan bergembira dan berharaplah, gak apa-apa, berharap dengan sesuatu yang menjadikan kalian senang. Kalian pengen harta, berharap itu silahkan saja. Tetapi beliau kemudian mengingatkan, fa wallahi, demi Allah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat urgen dan penting. Mal faqru atau lal faqra ahsya alaikum. Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada ke atas kalian. Walakin ahsya alaikum, tetapi yang lebih aku takutkan kepada kalian adalah antubsatu alaikumud dunya, yaitu ketika justru dunia dihamparkan kepada kalian, kalian menjadi orang-orang yang mudah dan kaya, kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana dulu dihamparkan kepada orang-orang sebelum kamu, fatanafasuha kama tanafasuha, maka ketika itu Rasulullah SAW takut mereka akan berlomba-lomba mendapatkan dan mempertahankan harta tersebut sebagaimana orang-orang terdahulu, fatuhlikukum kama ahlakathum, dan harta itulah yang kemudian akan menghancurkan atau telah menghancurkan orang-orang terdahulu, dan Rasulullah takut harta itu juga akan menghancurkan mereka. Jadi ini memang pembahasan bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan sahabat bahwa harta itu sesuatu yang wajar kalian suka, tetapi dan bahkan kemiskinan bukan sesuatu yang ditakutkan Rasulullah, karena Rasulullah meyakini sahabat-sahabat ketika miskin pun mereka tetap kuat dalam ketaatan. Tetapi Rasulullah justru khawatir ketika ada kesempatan mereka mendapatkan dunia, lalu yang terjadi adalah satu kompetisi yang tidak sehat, yang terjadi adalah satu berlomba ketamaan, dan kemudian itu menghancurkan. Menghancurkan di sini bisa berarti adalah di dunia juga mendapatkan kehancuran, atau juga di akhirat. Maka pelajaran dari hadis ini tentu banyak ya teman-teman sekalian, kita bisa lihat, kita bisa pilah. Yang pertama adalah fitrah manusia menyukai harta.
Ada berita dari Bahrain, dana datang dari Bahrain, itu sesuatu yang fitrah, sahabat senang, maka wajar. Kita juga suka ada kesempatan, ada peluang mendapatkan modal, ada peluang mendapatkan subsidi, kita pasti suka. Peluang mendapatkan beasiswa, fitrah kita suka. Rasulullah tidak mengingkari dan menghargai. Nah, ini betapa Rasulullah tidak kemudian mengingkari ketika melihat sahabat ternyata sahabat senang mengharapkan harta, beliau tidak mengingkari. Beliau menghargai, tersenyum, bahkan mengatakan bergembiralah kalian. Artinya apa? Ketika kita menyikapi orang-orang yang mempunyai juga semangat fitrah seperti itu, kita juga harus hargai, itu bagian dari fitrah. Tetapi kita juga perlu mengingatkan ketika itu menjadi sesuatu yang berlebihan. Kemudian pelajaran berikutnya, antara miskin dan kaya. Apa sih sesungguhnya? Ternyata miskin dan kaya bukan sesuatu yang kemudian menjadi masalah ketika seorang di dalam ketaatan, ketika seorang di dalam kebaikan, ketika seseorang dalam dalam kesalihannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal almalu sholih biyadi rajulin sholih." Sebaik-baik harta itu ada pada seorang lelaki yang soleh. Apa maksudnya? Jadi kemiskinan, miskin atau kaya, ya tentu. Nah, ini yang menjadi penting ya. Ada hadis lain yang nanti juga kita akan bisa kita perdalam. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan dunia ini, manusia menjadi 4 tingkatan, 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang Allah berikan harta dan Allah berikan ilmu. Maka kelompok yang pertama ini dia menggunakan hartanya untuk kebaikan, mengelolanya sesuai haknya dan juga mengeluarkan kewajiban-kewajibannya. Kelompok yang kedua, orang yang belum diberikan harta tapi diberikan ilmu. Nah, kelompok yang kedua ini senantiasa meniatkan seandainya mendapatkan harta, dia akan melakukan seperti kelompok pertama. Apa apresiasi Rasulullah SAW kepada kelompok kedua? Beliau mengatakan, huma fil ajri sawa. Kelompok 1 dan 2 pahalanya sama. Jadi luar biasa, niatan yang baik itu luar biasa. Ada kelompok ketiga, yaitu kelompok yang dia punya harta tapi tidak diberikan ilmu. Apa jadinya? Dia menjadikan hartanya sebagai sarana untuk berfoya-foya, kesia-siaan, bahkan kemaksiatan, dan tidak mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta tersebut. Naudzubillah. Yang lebih parah lagi teman-teman, yaitu kelompok yang keempat, yang tidak Allah berikan harta dan tidak juga ilmu. Apa jadinya? Orang kelompok 4 ini senantiasa berkhayal, berimajinasi bahwa seandainya diberikan harta dia akan menggunakan untuk kemaksiatan sebagaimana kelompok ketiga. Maka Rasulullah SAW memberikan warning keras dengan mengatakan kedua orang ini, kelompok 3 dan 4 itu sama dalam dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka sekali lagi ini adalah mengingatkan betapa antara miskin dan kaya, ketika kita memilih tentu kita ingin menjadi orang yang kaya tetapi yang berilmu, yang saleh. Ya, jadi bukan soal miskinnya tetapi apakah kita punya ilmu. Karena yang miskin tapi punya ilmu ternyata bisa berpeluang mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang kaya, dengan yang berilmu. Dan yang terakhir, bahwa hadis ini mengingatkan kita ketika kita diberikan modal, harta, kekayaan, aset, jangan kemudian mindset kita adalah untuk berlomba-lomba, kemudian lalai. Pertama, lalai dari mengingat Allah. Bisa jadi yang kedua ini berlomba-lomba ini kemudian kita melakukan satu kecurangan-kecurangan, kezoliman-kezoliman, aneka transaksi yang batil. Karena kita semangat untuk berlomba, semangat untuk memperkaya diri kita, maka kita menghalalkan segala cara, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan kaidah-kaidah kita dalam bermuamalat, maka ini adalah menghancurkan. Bisa jadi menghancurkan di dunia dengan ketidakberkahan rezeki kita, naudzubillah, atau juga menghancurkan di akhirat dengan pertanggungjawaban yang berat di akhirat nanti. Ingat, harta kita di akhirat tetap akan diaudit. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis? Min aina iktasabaha wa fima anfaqaha. Dari mana seorang dapat, kata Rasulullah dalam hadis versi panjangnya, tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali setelah diaudit tentang 4 hal. Salah satunya adalah tentang hartanya.
dari mana dia dapatkan, apa saja pendapatannya, dan kemudian kemana dia belanjakan, apa saja pengeluarannya. Ternyata itu semua menjadi hal yang harus diaudit. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi, rangkaian ayat dan hadis ini bukan kisah dongeng untuk hanya kita nikmati sejenak, tetapi jadikan ini sebagai inspirasi, referensi, sekaligus motivasi kita di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam bertransaksi, di dalam beraktivitas ekonomi, sehingga kita tahu pada dasarnya di tengah semua hiruk pikuk aneka ragam kehidupan dunia ini, kita tetap tidak boleh lalai, karena kita mengharapkan apa? Tetap mengingat Allah, mengharapkan semua ini menjadi bekal kita dalam kita berharap kebahagiaan yang lebih abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Tentu tanpa meninggalkan kehidupan dunia, kesenangan dunia yang itu halal sebenarnya, tetapi jadikan itu sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Demikian, insya Allah setelah ini sudah ada tugas evaluasi menanti, bisa dilihat di Google Classroom. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan ingat tadi kita bisa menghafal ya beberapa ayat dan hadis sebagai bagian dari niat dan komitmen kita untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai inspirasi dalam berekonomi syariah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga sehat selalu.